Bapa di dalam surga, di penghujung minggu ini kami tetap mau bersyukur. Kami mau memberikan penghormatan kami kepadamu Tuhan, sebagai Allah sumber kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara pagi ini. Setelah kami boleh memuji dan menyembah Engkau, Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, tanpa firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami, menyatakan apa yang Engkau kehendaki. Singkapkan semua yang terselubung. Biar rahasia-rahasia kebenaran-Mu dibukakan. Dan berbicaralah Engkau, Roh Kudus. Engkau nyatakan lebih daripada perkataan manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Ya, saya tulis new normal. Saudara-saudara lihat gambarnya ya. Satu ketika saya itu dapat kiriman model-model sepatu. Model-model sepatu zaman sekarang itu kiri dan kanan kok beda. Kalau kita pikir, kita belum tahu istilah new normal ya. Kita pikir baru keluar. Pasti kita pikir, yang pakai seperti itu tuh siapa yang mau? Terus pakai itu aneh kan kiri kanan beda. Saya pernah satu hari dibelikan sama anak saya sendal, kiri kanan warnanya juga beda. Saya pikir tadinya ini salah ambil atau gimana. Setelah saya perhatiin, iya kiri kanan beda, pink sama biru gitu ya. Tapi ikatannya karena sendal jepit ya, jepitannya itu sama. Oh memang pasangannya begini. Ketika kemudian saya pakai kan. Saya juga pernah pakai ke Gracia. Semua orang kan bilang, ih sendalnya kok lucu, kok aneh gitu kan. Tapi setelah saya pakai berulang-ulang udah gak aneh lagi. Normal. Ya memang modelnya begitu. Nah sama seperti sepatu ini. Ya sekarang mungkin di Gracia belum ada yang pakai ya. Nanti barangkali Bu Gina pertama kali yang beli pakai gitu ya. Semua orang akan bilang, kok aneh. Tapi lama-lama bagus juga ya. Nah biasanya nular. Yang beli mungkin Ibu Gina pertama kali 2 list. Nah terus mulai banyak. Lama-lama kita anggap itu sebuah hal yang normal. Sepatu kiri kanan berbeda. Nah saudara, hal-hal yang sebenarnya kadang-kadang mengubah sebuah adat, mengubah sebuah kebiasaan, mengubah sebuah paradigma kita yang awalnya kita tolak, yang awalnya kita anggap aneh, lama-lama jadi normal. Ini kan sekarang sekolah kan sudah mulai tatap muka. Tatap muka terbatas katanya. Pembelajaran tatap muka terbatas. Dulu ketika ada online pertama kali, waduh orang tua itu protes keras. Tapi ya gak bisa apa-apa karena pandemi juga sangat menakutkan waktu itu. Jadi mereka tuh bilang gimana ini sekolah, bagaimana, kapan buka terus. Nah sekarang di tahun ajaran baru ada pembelajaran tatap muka terbatas. Memang terbatas. Misalnya anak SD hanya boleh 2 jam, anak TK 1,5 jam gitu ya. Terus kita kasih kuesioner, kita tanya ke orang tua mau tatap muka karena diperbolehkan atau mau online. Banyak yang online. Terus banyak kan yang mau tatap muka tuh yang TK, yang susah banget kan kalau anak TK itu suruh lihat streaming begitu, lihat YouTube itu susah. Terus anak kelas 1, 2 SD, mulai 3, 4, 5, 6, mulai sedikit. Nah, kalau sudah SMP kelas 7 ya biasa gitu. SMA mulai banyak karena udah bisa berangkat sendiri. Saya sempat ketemu dengan orang tua, kenapa kok enggak onsite, kok enggak tatap muka? Lah udahlah repot nganterin. Loh kok aneh? Dulu kan juga waktu belum ada pandemi mereka juga nganterin. Sekarang kok jadi repot, kenapa? Karena normalnya sudah di rumah
enak, santai, nggak pakai mikir. Memang ada sebagian yang masih takut dan khawatir, nggak apa-apa. Tapi ada orang tua yang sudah bilang gini, udahlah repot lah, sekolahnya juga belum full ini, biarin saja di rumah. Karena sudah jadi normal, gitu. Online itu sudah jadi normal. Nah disebut new normal, karena yang normalnya orang sekolah ya tatap muka, tapi new normal. Nah ada begitu banyak hal yang sebenarnya ketika kita jalani jadi normal. Nah saya ingin aja sebagian dari firman Tuhan, terlalu banyak sih sebenarnya ayat-ayatnya. Tapi saya mau ambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 4. Markus 7 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Nah, di sini diceritakan tentang orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat mengamati kehidupan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ini cuma contoh ya, berarti bukan kalau kita cuci tangan ngikuti orang Farisi, enggak. Sekarang juga kita mesti banyak cuci tangan ya. Nah, tapi artinya begini, sedang dikatakan bahwa mereka mengikuti adat istiadat nenek moyang. Hal yang sudah biasa dilakukan. Adat istiadat itu baik ya. Pergi ke pasar mungkin kita kan polusi ya, kena banyak itu, terus kita membersihkan diri, baik. Tetapi itu bukan hal yang kalau ada orang yang gak cuci tangan mau makan, maksudnya gak membersihkan diri mau makan, wah melanggar dan dosa besar, enggak juga gitu. Tetapi di sini orang Farisi mereka melihat murid-murid Yesus tidak melakukan itu, melanggar sebuah adat istiadat, melanggar satu kehidupan yang normal yang diambil dari adat istiadat manusia. Dan dikatakan itu salah. Banyak sekali kalau kita baca di Alkitab, seringkali Yesus dan murid-muridnya itu banyak ditentang oleh orang Farisi karena mereka sedang melakukan yang tidak normal. Nah, seperti itu yang sedang terjadi. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi itu? Seperti pada waktu kita masuk di dalam pandemi di bulan Maret ya tahun 2020. Kita dikejutkan oleh begitu banyak hal yang tidak biasa, tidak umum. Yang paling mencolok adalah mal-mal ditutup, anak sekolah tiba-tiba libur sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Saya masih teringat sekali, semua kepala sekolah diundang oleh wali kota bersama dengan dinas pendidikan dan ditentukan besok tidak boleh lagi. Itu hari Minggu, saya masih ingat sekali. Besok sekolah semua ditutup. Kepala sekolah datang ke rumah saya. Ada yang setuju, ada yang kepala sekolah masih PTS waktu itu. PTS hari terakhir hari Senin, tapi suruh tutup. Dia memohon, Miss udahlah, mundur 1 hari aja. Yang kepala sekolah yang lain yang sudah PTS-nya habis ya, SMA udah habis waktu itu, yang SD masih 1 hari. Sudah nurut saja. Kenapa? Karena mendadak, mengagetkan, tidak normal, disuruh tutup tanpa batas waktu yang tertentu dan tidak tahu juga seperti apa kemudian akan terjadi. Nah, akhirnya memang tutup, tidak dilanjutkan tesnya. Tetapi itu tidak berjalan ternyata tidak sebentar ya. Anak-anak itu sekolah di tahun ajaran 2020-2021 itu benar-benar itu nggak sekolah. Sekolahnya online. Yang lucu waktu tatap muka pertama, terutama anak kelas 2. Kelas 1-nya nggak pernah ketemu gurunya. Tidak pernah tahu sekolahannya. Waktu masuk sekolah, dia pergi ke toilet tidak bisa balik ke kelas.
tidak tahu kelasnya di mana. Puter-puter aja, gurunya ada yang nanya, kamu gurunya siapa? Dia pun juga lupa sama gurunya karena sudah setahun kelas 1 gak pernah ketemu gurunya. Sampai akhirnya karena guru yang bertugas pun gak hafal muridnya, karena ini juga anak kan belum pernah sekolah gitu. Jadi guru kelas 1 dikeluarin, 3 kelas itu suruh keluar dari kelas dulu. Muridnya suruh milih, kamu ini gurunya yang mana? Oh yang ini dia sebutin, karena dia nyebutin nama, gak ada nama itu guru itu pertamanya. Nama gurunya dia sebutin nama yang nggak tahu, nggak ada lah, kita nggak punya guru itu. Itu memang kita menghadapi sebuah musim, sebuah dekade, sebuah masa yang benar-benar disebut new normal. Akhirnya jadi normal, yang tadinya nggak normal pikirnya kita. Nggak mungkin itu terjadi, tapi itu terjadi. Nah, mari kita lihat, sebenarnya hidup kita itu juga selalu bertemu dengan masa-masa new normal. Cuma dulu gak ada istilah new normal aja. Musim-musim di dalam hidup kita bisa berubah dengan tiba-tiba. Dan itu yang namanya new normal. Kita buka Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Ya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jikalau kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Balik ke ayat 25, kita akan renungkan ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jagalah hidupmu supaya kamu jangan menolak Yesus yang terus berbicara sampai saat ini. Kita jaga hati. Seringkali ya kalau kita dengar firman, nanti kita punya sebelah ini suami kita atau istri kita. Nanti wah itu pas, dengerin tuh, itu firman buat kamu. Bukan buat saya. Padahal kalau Tuhan berbicara, ya masing-masing lah. Sama kita juga pasti berbicara. Jangan kita menolak. Jaga. Benar-benar kita tidak menolak firman Tuhan. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia, menolak Yesus yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Maksudnya tidak luput itu ya artinya dia akan tahu akibatnya. Gak bisa ngeles gitu, gak bisa. Apalagi kita yang sudah di dalam Kristus, kita berpaling dari Yesus yang berbicara dari surga. Jadi kita harus menjaga. Setiap kita datang dalam ibadah, mari kita siapkan hati kita biar Tuhan berbicara kepada kita. Jangan Tuhan berbicara kepada tetangga kita. Kita pulang gak dapat apa-apa. Nah, kita bilang kita harus mendengar untuk bagian kita sendiri. Masuk di new normal ini ada begitu banyak hal yang Tuhan bicarakan sebenarnya kepada kita masing-masing. Dalam pandemi yang sama, yang dihadapi sama, tapi bentuknya yang Tuhan mau bicara kepada kita mungkin berbeda. Tapi mari kita belajar menjaga hidup kita untuk tidak menolak apa yang saat ini sedang terjadi. Loh Anda ini menolak marah-marah sekarang ini. Pandemi kok gak habis-habis. Berubah memang pandeminya. Enggak juga ya. Tapi saya bersyukur kemarin Sir Steve bilang begini. Miss ini ada pengumuman Miss. Katanya gitu. Kalau situasi seperti ini khusus untuk Cirebon ini. Tatap muka akan ditambah jamnya 2 kali. Jadi yang tadinya 2 jam bisa 4 jam. Wih, anak-anak pasti bersuka cita ya. Apalagi anak remaja, dia udah bosen, boring banget di rumah gitu. Gak tahu kalau
mamahnya yang males nganterin ya mungkin tetap aja suka di rumah. Tapi itu sebuah berita yang masa-masa yang memang bisa berubah sewaktu-waktu. Kita baca ayatnya yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Suara Tuhan itu Anda dengar gak sih di masa-masa pandemi ini? Dia terus berbicara sama kita. Bukan saja ketika kita baca Alkitab atau kita khotbah, kita mendengarkan khotbah. Tapi sebenarnya Tuhan itu sedang berbicara suaranya itu di dalam setiap situasi dan keadaan seperti ini. Ada begitu banyak orang yang bisa menangkap, tapi ada sebagian orang yang gak bisa nangkap. Yang gak bisa nangkap karena biasanya udah ngeluh dulu. Aduh sekarang serba susah, aduh begini-begini gak bisa nangkap. Bahwa itu situasi-situasi yang sebenarnya sedang Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Apa? Ya hidup seperti inilah yang kita harus jalani dan lakoni. Dan dikatakan aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Jadi Tuhan itu sekarang ini memang lagi ngocok-ngocok semua dunia secara global. Yang di bumi, yang di mana saja, di belahan mana saja, ini semua. Kan pandemi ini global, internasional. Jadi Tuhan sedang menggoncangkan semua. Jadi kalau semua digoncangkan, Anda gak bisa bilang, aduh kenapa goncang semua digoncangkan kok langit bumi digoncangkan. Tetapi ayat 27 kita akan baca. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan apa ungkapan Tuhan menggoncangkan bilang satu kali lagi aku goncang ini semua ini. Supaya yang bisa goncang ya pasti tergoncang. Tetapi dikatakan kalau yang gak bisa tergoncang biarlah dia tinggal tetap. Nah tergantung Anda ini orang yang bisa digoncangkan dengan situasi ini atau tetap tidak tergoncangkan. Lanjut. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan ternyata kita itu dimungkinkan untuk tidak tergoncang. Karena apa? Ketika kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan sebenarnya dunia ini, langit, bumi sedang digoncangkan. Tapi orang percaya sebenarnya punya akses tinggal di dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Banyak orang Kristen hari-hari ini ikut tergoncangkan. Karena apa? Karena dia tidak berpegang dan tidak tinggal kepada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Contohnya, semua orang kalau ketemu saya pasti pakai alasan. Ini terutama kalau alasan-alasan minta turun uang sekolah, minta ditunda bayarnya, kayak gitu dan sebagainya. Selalu alasannya karena pandemi. Entah karena di PHK, entah karena dikurangin gajinya, entah karena ya banyak hal lah. Kalau yang usaha sendiri lagi sepi dan sebagainya. Itu menandakan dia hidup di dunia yang bisa tergoncangkan. Betul nggak? Tergoncangkan, buktinya dia terkena efek. Ya saya tidak tahu benar apa enggak. Tapi dia cerita begitu berarti kan dia sedang hidup dari dunia yang berefek karena pandemi ini. Padahal kita itu kita itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi sebenarnya datang dengan beralasan lagi pandemi itu enggak boleh. Kalau memang kita tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi seringkali itu menjadi alasan untuk menunda, alasan untuk dimaklumi, alasan untuk mendapatkan kemurahan. Dan saya bilang sama para orang tua, beruntung sekali sekolah terang bangsa kita hidup di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lah makanya kita minta tolong. Lah ya, tapi kamu ditolong sama sekolahan itu terbatas loh. Artinya begini, artinya sepanjang sekolah itu jadi saluran berkat buat kamu,
kamu itu dapatnya terbatas. Tetapi kalau kamu pegang sumber yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, kamu tidak akan terimanya terbatas. Saya sedang merenungkan begitu banyak tentang sumber dan saluran. Seringkali kita berpikir gaji kita itu sumber penghidupan. Usaha kita itu sumber kehidupan kita. Padahal sumber kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Kalau usaha kita itu saluran yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Kalau cuma saluran, Tuhan bisa bikin saluran yang lain gak? Bisa. Masalahnya kita pakai semua itu sebagai sumber. Jadi salah kita. Nah, mari di masa new normal ini kita benar-benar menyiapkan diri. Memang masa itu bisa berganti. Saya baru dengar dari seorang pengusaha. Dia punya dia suka kanvas, jadi keliling barang. Dia tawarkan, ya saya cerita aja, semua juga tahu siapa ya. Dia biasa keliling boneka. Dia keliling boneka. Nah, karena orang ini menurut saya ajaib ya. Kalau orang itu biasanya kalau sales itu memang, maaf ya kalau kau ngomong muka tuh rada tebel kan ya. Dia tawarin semua toko. Sampai salah satunya toko sepeda ditawarin boneka. Wah, toko sepedanya lagi laris. Pandemi kan lagi laris. Ya kan? Jadi rada sok lah. Ngapain saya jual boneka? Tahu nggak? Anda lihat nggak? Saya ini jualannya sepeda. Masa suruh bikin jual boneka? Singkat cerita lah. Masih di atas angin orang jual sepeda tawarin boneka. Tapi ya memang namanya marketingnya sales itu kan wah bisa aja. Udah saya titip aja. Kasih sedikit sudut untuk display boneka. Akhirnya mungkin dengan kesel daripada ini ketemu sama orang muka rada tebel. Ya udahlah pasang boneka itu. Gak usah bayar. Laku baru bayar. Laku sih tapi gak banyak. Masa berganti, pandemi gak cuma sebentar kan, setahun lebih. Sepeda semua orang rupanya udah punya sepedaan gitu. Jadi penjualan sepeda ini menurun rupanya. Dia telepon, aduh sepeda saya sudah tidak laku. Sekarang toko saya mau saya buka jadi toko boneka. Dia ditelepon, minta kirimin boneka-boneka. Saya mau kasih tahu. Karena tadinya dia pikir sumber hidupnya dia jual sepeda. Padahal Tuhan itu bisa bikin itu tuh cuma saluran. Untuk memberkati itu bisa yang lain. Mari kita belajar untuk melihat Tuhan sumber. Semua pekerjaan kita, semua gaji kita itu saluran tempat Tuhan menyatakan berkat. Jadi kalau ditutup yang satu saluran, Tuhan bisa bikin saluran yang lain? Bisa. Coba kalau orang itu dari dulu mau tokonya dibagi sini sepeda sini boneka. Kayaknya jual boneka sudah lebih laris, dia gak kena karena efeknya sepedanya gak laku. Tapi karena dia pikir ini loh saya sudah sumbernya di sini, ngapain jual boneka. Nah sering kali Tuhan bilang aku tuh sudah berfirman, aku sudah cerita, udah berteriak tapi kamunya tidak menangkap. Nah mari kita belajar untuk mengerti. Dibuka lagi tadi ayat berapa? Kita itu hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan itu perlu sekali untuk kita mempercayai dan mengerti. Marilah kita mengucap syukur. Karena kita tidak kena efek dari yang digoncangkan itu. Karena kerajaan yang kita tumpangi adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita mengucap syukur dan apa? Tidak cuma terima kasih. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Cara kita beribadah juga harus dengan cara yang Tuhan berkenan. Jangan yang kita seneng. Oh saya maunya begini. Oh saya maunya begini. Wah Tuhan ini senangnya sayur asem. Kasih sayur asem terus. Lah Tuhan bilang aku hari ini baru mau capcay. Jadi kita harus bisa mengerti cara beribadah seperti yang Tuhan mau.
Kita buka Roma 14 ayat 17 sampai 18. Apa yang Tuhan mau itu? Roma 14 ayat 17 sampai 18. Ya tadi belum ada, sekarang tiba-tiba ada. Tapi saya tahu multimedia tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Buka ayat langsung dapat. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus, menyembah Kristus, beribadah kepada Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 17 dibuka. Dengan cara ini kata Tuhan, kamu harus beribadah, kamu harus menyembah, kamu harus mengucap syukur. Yaitu caranya apa? Bahwa hidup kita harus soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, gak ada gosip, gak ada yang lain. Tapi yang ada adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ibadah itu caranya seperti itu yang Tuhan mau. Oh kalau di gereja berarti kita mesti penuh damai. Enggak, ibadah itu sepanjang hidup kita diwarnai dengan sebuah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Sepasang suami istri datang kepada saya dan menceritakan unek-uneknya. Ini sepasang suami istri rupanya lagi kepahitan. Yang kepahitan terutama suaminya. Saya tanya, kenapa kamu nyimpan begitu banyak kepahitan? Dia bekerja di sebuah perusahaan yang pemiliknya itu saya kenal baik. Sebuah perusahaan yang suami istri pemiliknya orang percaya, yang melayani, yang aktif sekali dalam pelayanan. Dia bilang, saya itu gak tahan, pengen keluar, istrinya bilang jangan, belum dapat kerjaan. Kenapa? Kalau sudah dimarahin seluruh kebun binatang keluar semua. Saya kan kaget. Kagetnya kenapa? Saya bukan kaget karena dia dimarahin sama orang biasa, tapi orang yang tokoh gereja lah kalau dibilang. Nah itu di situ menandakan bahwa hidupnya tidak dalam kebenaran di hari-hari biasa. Bukan ibadah cara itu yang Tuhan mau. Mungkin kalau di gereja berbahasa roh lah sebagainya. Tetapi yang namanya hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, cara beribadahnya adalah cara di mana dia harus membawa kebenaran dalam dia berbicara, dalam tingkah laku, dalam berpikir, dalam semua keputusan-keputusannya. Itu ibadah dengan cara Tuhan yang Tuhan mau. Nah kemudian kita lihat lagi, kok ayatnya dihilangin terus ya. Lanjut, kita balik ke Ibrani saja. Dan itu yang berkenan, cara itu untuk melayani Kristus, untuk beribadah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Nah, kita balik kepada Ibrani 12 tadi. Dan dikatakan kemudian kita itu selain kita mengucap syukur, beribadah dengan cara Tuhan, kita harus juga belajar ayat yang ke-28 ya kayaknya ya. Ke-28. Dengan hormat dan takut. Tadi ada pujian kan? Ku berikan penghormatan kepada Tuhan. Hormat dan takut. Itu yang kita harus lakukan. Seperti apa yang dimaksudkan? Lukas 10 ayat 42. Hormat dan takut itu adalah ketika kita memberikan hidup kita untuk sesuatu yang Lukas 10 ayat 42 gak ada memang di catatan. Memberikan satu kehidupan yang selalu menentukan pilihan-pilihan yang tidak akan bisa diambil dari hidup kita. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang saya maksudkan bukan soal Maria itu mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi mari hidup kita hormat dan takut itu ketika kita selalu menjatuhkan sebuah pilihan dari sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidup kita. Apa yang tidak bisa diambil dari hidup kita? Orang berbuat jahat tapi gak bisa ngambil dari hidup kita. Apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita sudah kenal Tuhan, wah enggak percaya sama yang lain-lain gitu. Betul gak? Kalau kita kenal seseorang, ada orang mau memfitnah orang itu, kita kenal dia, kita enggak mungkin berubah pengenalan kita. Aku tahu siapa dia, aku tahu banget, aku tahu banget, aku tahu banget.
Tadi malam saya ditelepon sama seseorang di Cirebon ini. Dia mengatakan begini, Ci, saya itu buka Facebooknya seseorang yang dia tahu kenal baik dengan saya, orang itu. Ternyata dia itu mau menjual anjing. Wih, anjingnya lucu-lucu. Bukan menjual, minta orang mengadopsi anjing itu. Wah, anjingnya bagus, lucu-lucu. Terus nanti gak bayar ngadopsinya, hanya kirim uang aja. Satu anjing 250.000. Terus saya berkomunikasi di Facebook itu, minta WA gak dikasih, katanya WA-nya error. Terus dia bilang, waduh, pilihan anaknya senang anjing, anaknya punya beberapa anak. Jadi yang satu milih ini. Kan banyak, sama ongkos kirim sama kandangnya segala bayar. Suaminya bilang, coba ditanya dulu. Nah, kemudian dia telepon saya. Kenapa dia telepon saya? Karena dia tahu saya kenal dekat dengan si pemilik Facebook itu. Jadi saya ditelepon. Kira-kira bener gak sih ini atau tipuan? Saya bilang sejauh saya kenal dia tuh gak suka anjing. Rumahnya juga gak besar-besar amat. Dan saya tidak pernah tahu dia punya anjing, punya kucing, segala macam pose anjing yang anjing yang lucu-lucu, yang bagus-bagus, banyak sekali. Sepanjang saya tahu, tidak. Tapi mungkin saja gini enggak? Tidak, saya percaya itu tidak. Kenapa saya bisa percaya itu tidak? Karena saya mengenal. Sama seperti ketika kalau kita mengenal Tuhan, enggak ada yang bisa ngambil pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu mari kita membangun hidup kita mengenal Dia. Dan itulah ibadah yang menghormati dan takut akan Tuhan. Kita enggak akan jual Tuhan. Kita tidak akan gantikan Tuhan dengan pengenalan-pengenalan kita yang lama. Mari kita belajar masuk di dalam sebuah masa. Masa memang saat ini dunia sedang digoncangkan. Tapi kita terus masuk di new normal. Nanti juga jadi normal hidup kita. Normalnya apa? Normal yang baru, bukan balik. Jangan mimpi balik seperti yang lama. New normal, Tuhan akan membangkitkan sesuatu di dalam diri kita yang baru, yang berbeda. Dia bisa lakukan segala macam yang ajaib buat hidup kita. Supaya hidup kita terus meningkat, hidup kita terus memasuki sebuah masa-masa di mana banyak hal yang Tuhan taruh di dalam hidup kita gak bisa diambil orang lain. Mari kita nikmati hidup dalam new normal. Dekade yang berbeda, musim yang berbeda, dengan tetap percaya hidup membangun pengenalan kita akan Tuhan yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Dan percayalah, Dia sumber bukan saluran. Dia sumber, tapi Dia bisa buka banyak saluran untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami bangga akan Engkau Tuhan. Kami boleh melihat dan membuktikan di masa-masa pandemi, di masa-masa new normal, memasuki musim-musim yang berbeda. Pemeliharaan-Mu tidak pernah undur dari kami. Bahkan firman-Mu tidak pernah putus untuk terus Engkau sampaikan kepada kami. Engkau berbicara kepada kami, Engkau memimpin kami, Engkau membukakan dan menyingkapkan segala sesuatu yang baru. Dan kami mau tetap percaya, kami mau tetap beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau tetap Tuhan hidup memberikan penghormatan kami dengan membangun pengenalan kami akan Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang dapat kami percayai, Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar hidup kami terus dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar kami mengerti hanya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang mewarnai jalan kehidupan kami sepanjang kami melakukan setiap tugas yang Kau percayakan kepada kami. Baik persekutuan kami, baik pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, seluruh kegiatan kami biarlah diwarnai hanya dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang akan menggambarkan kerajaan-Mu tetap ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk tanah air yang kami kasihi, tanah air yang kami cintai, di mana kami boleh dilahirkan, dibesarkan, dan bahkan saat ini kami boleh menyaksikan ada begitu banyak yang dialami oleh
bangsa kami. Tapi kami bersyukur karena tangan Tuhan tidak pernah undur dari bangsa Indonesia. Dan hari-hari ini Tuhan, banyak pemimpin-pemimpin yang terus Tuhan dimunculkan, yang mencintai bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi bersama seluruh staf kabinet Indonesia Maju. Engkau Tuhan yang tahu kerinduannya. Engkau Tuhan yang tahu Tuhan apa yang terbaik untuk bangsa ini. Pakai terus pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya dan semua pemerintahan yang ada di pusat dan di daerah. Supaya mereka juga Tuhan boleh menjadi wakil-wakil yang membangkitkan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang mengenal Engkau, yang memiliki Tuhan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapak, tegakkan kerajaan-Mu di bumi Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, kami yang ada di dalamnya, kami akan menikmati, kami akan melihat dan kami akan menyaksikan bahwa kami sendiri Tuhan, Engkau pakai menjadi garam dan terang buat bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Ibu Nani sebagai pemimpin, pengcover yang Engkau percayakan untuk membangun kerajaan-Mu di kota ini, bahkan di Indonesia, bahkan di mana-mana sejauh Engkau mau pakai Tuhan. Dan kami percaya Bapak, semua pengajarannya keluar dari tempat ini mendunia. Karena kami tahu ada begitu banyak anak-anak-Mu yang boleh dibangunkan, yang boleh dibuat mengerti, memiliki pemahaman untuk mengenal Engkau lewat pelayanan hamba-Mu ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dan segala perkara yang boleh dikerjakan tangannya boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di minggu yang sudah boleh kami lewati ini. Kami segera memasuki minggu yang baru. Dan kami percaya hidup kami hanya oleh karena Engkau. Dan bagi-Mu Tuhan segala puji, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu, berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita terima pengurapan yang dari Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa dalam langkah-langkah hidup kami tetap membutuhkan Engkau. Jalan hidup kami, jalan yang terus dipimpin, dan pengurapan ini, minyak ini Tuhan, bukan sesuatu yang menjadi tujuan kami. Tetapi lewat minyak ini Engkau sendiri mengurapi kami. Dan kami percaya pikiran kami Tuhan akan dikuasai oleh Engkau dengan pengurapan yang baru ini Tuhan. Segala pikiran, segala apa yang ada dalam diri kami memancarkan akan kemuliaan-Mu. Mata kami boleh memandang semua yang patut saja kami pandang. Telinga kami boleh mendengar apa yang patut kami dengar Tuhan. Dan mulut bibir kami akan menjadi mulut bibir yang menjadi saluran daripada setiap perkataan-perkataan-Mu. Yang akan membangun, menghibur, menyembuhkan, menolong setiap orang yang mendengar. Dan memberkati mereka. Kami tahu Tuhan, hati kami Tuhan. Biarlah Engkau pegang dengan kuasa urapan-Mu. Sehingga dari hati kami keluar pancaran-pancaran kehidupan. Setiap keraguan, ketidakpercayaan, kedegilan, kebodohan kami ditumpas habis oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Dengan urapan ini kami percaya Bapak bahwa Engkau terus membangkitkan kami dengan iman yang karena oleh firman boleh tegak dan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki sepasang tangan untuk kami bekerja, untuk kami melayani, untuk kami memberi, untuk kami menuai, untuk kami menuntaskan seluruh kehendak-Mu. Sampai destiny kami boleh tercapai seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan kami, Engkau sendiri yang akan menolong lewat tangan ini Tuhan, kami boleh mengerjakan lebih banyak dan lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kaki kami adalah kaki yang diurapi, kaki yang terus berjalan, dan lewat pengurapan-Mu kami tidak akan melangkah keluar daripada apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, kami terima pengurapan-Mu, kami terima kuasa-Mu, kami terima kekuatan yang daripada-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.